Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya rabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyfiq binillah dari kelas 3A Hukum Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi tentang perjanjian internasional. Perdata ialah suatu kontrak atau kesepakatan tertulis yang mengandung unsur asing yang dibuat oleh individu dan badan hukum dari dua belah pihak atau lebih negara yang berbeda. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah kesepakatan tertulis atau mengandung unsur-unsur yang asing. Jadi ketika kita itu mempunyai urusan dengan orang asing, mempunyai bisnis dengan orang asing, itu yang dimaksud dengan perdata internasional. Itulah ada perjanjian. Ketika kita melakukan perjanjian atau interaksi dengan suatu orang tersebut, itu maka akan ada suatu perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjiannya tentang hukum yang ada di negaranya. Ketika di Indonesia misalkan menggunakan hukum di Indonesia, yaitu ketika membuat kesalahan itu akan menggunakan hukum yang sudah ada di Indonesia karena sudah sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Oke, selanjutnya itu perjanjian ini bertujuan untuk mempermudah kerjasama, bisnis atau perdagangan antar pihak yang berbeda negara, serta menciptakan kerangka hukum yang konsisten melalui harmonisasi dan perlindungan hak individu. Yaitu di sini saya mengambil kesimpulan bahwasannya ketika kita itu bekerja sama atau bisnis dengan orang asing, supaya kita itu tidak terkena hukuman, tidak terkena pidana atau tidak terkena pelanggaran. Oleh karena itu harus adanya perjanjian internasional terlebih dahulu supaya kita itu dilindungi oleh hak-hak yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu karakteristik perjanjian internasional, perdata internasional. Yaitu yang pertama, mengandung unsur yang asing. Adanya suatu atau lebih elemen yang menghubungkan perjanjian dengan lebih dari satu negara, seperti perbedaan kewarganegaraan, para pihak, tempat tinggal, lokasi, harta, atau benda, ataupun tempat transaksi yang dilakukan. Sini itu adalah yang dimaksud seperti contoh. Ketika saya Muhammad Musyfiq Ubaidillah itu mempunyai suatu bisnis, suatu perusahaan yang bekerja sama dengan orang asing, itu harus melalui salah. Jadi itu menjadi unsur yang asing karena saya itu bisnis dengan orang yang bukan satu negara. Itu yang dimaksud dengan unsur asing itu seperti itu. Adanya unsur asing. Terus yang kedua itu adalah ada subjek hukum. Subjek hukum bagaimana melibatkan individu atau badan hukum dari negara yang berbeda dalam perjanjiannya. Nah, bagaimana ini seperti ini? Subjek hukum melibatkan individu. Nah, seperti kita. Dan jadi kita itu ketika mempunyai bisnis, suatu contoh bisnis itu kita harus melibatkan badan hukum. Ketika kita tidak melibatkan badan hukum, itu kita akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan pasal yang telah dilanggar. Seperti contoh, ketika ada suatu bisnis yang ilegal yang dilarang oleh negara tersebut. Nah, seperti contoh biasanya itu tentang narkoba. Tentang narkoba biasanya diekspor dari negara misalkan contoh
yang banyak retail itu apa sih namanya tuh, para mafia itu di seperti Meksiko itu bisa diantarkan ke Indonesia, sedangkan di Indonesia itu tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi narkoba. Nah itu seperti itu, yang hal yang tidak dilindungi oleh negara itu seperti itu namanya yang dinamakan dengan subjek hukum, melibatkan individu atau badan hukum dari negara yang berbeda dalam perjanjiannya. Nah itu kalau misalkan perjanjian yang salah, yang tidak memenuhi persyaratan perjanjian internasional. Terus yang terakhir adanya tujuan. Yang pertama, tujuannya kita itu untuk mempermudah kerjasama bisnis dan perdagangan antar pihak dari negara yang berbeda dengan menyediakan kerangka kerja hukum yang konsisten. Yang dimaksud di sini itu adalah supaya kita itu ketika ingin mengekspor atau mengimpor barang-barang yang ada di perusahaan kita itu bisa dengan mudah melewatinya. Tetapi ketika kita itu tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, itu akan sulit. Seperti contoh, kembali lagi ke tadi, misalkan mempunyai bisnis narkoba, ketika kita ingin mengekspor atau mengimpor ke luar negara, nah itu hal yang tidak diperbolehkan untuk di Indonesia. Itu akan menjadi suatu hal yang rumit, jadi tidak mempermudah. Yang contoh yang mempermudah itu adalah ketika saya mempunyai bisnisnya itu semisalkan kosmetik. Nah kosmetik itu harus menjalani perjalanan yang jauh, proses yang lama. Tapi saya itu mempunyai surat izin, saya sudah melibatkan melibatkan hukum supaya saya itu terlindungi oleh hukum, supaya saya itu tidak terkena hukuman. Itu saya akan selalu aman karena dilindungi oleh hak-hak saya, yaitu dilindungi oleh hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Ubaidillah, dengan rekan saya Zakir Ramdhani. Mohon maaf ketika ada penjelasan yang gelibet atau muter-muter. Saya di sini sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Ramdhani dengan NIM 2483110040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak internasional. Kontrak internasional adalah apabila para pihak yang mengikatkan diri pada suatu kontrak adalah warga negara atau badan hukum asing. Dikenal juga kontrak internasional berdimensi publik, yaitu suatu kontrak yang salah satu atau para pihaknya adalah pemerintah atau aparatnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa kontrak internasional yang berdimensi publik berbeda dengan perjanjian internasional. Di sini ada dua sisi sistem yang mengikat kontrak internasional, yaitu yang pertama sistem hukum common law dan yang kedua adalah sistem hukum civil law. Yang pertama sistem hukum common law. Sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi bersumber dari keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Menurut definisinya, sistem hukum common law adalah hukum yang dibuat berdasarkan putusan-putusan hakim terdahulu yang selanjutnya putusan-putusan tersebut berlaku sebagai hukum dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah sistem hukum civil law. Sistem hukum ini yang dikodifikasi hukum dasar dituangkan dalam kitab undang-undang atau codes dalam memutuskan suatu perkara. Hakim terikat kepada asas presiden sehingga undang-undang menjadi sumber utama dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial, yaitu hakim memiliki peranan mengarahkan dan memutuskan perkara.
Menurut definisinya, civil law adalah hukum yang dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yang dilakukan lembaga legislatif yang sifatnya tertulis. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.